teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube aku, Sugita Sari. Oke teman-teman, setelah lama banget ya aku nggak buat video teman-teman. Nah kali ini aku langsung nih kasih soal-soal HOTS untuk tes karakteristik pribadi nih teman-teman. Yang part satunya ya sekarang kita bahas supaya persiapan teman-teman untuk pembukaan CPNS yang sudah sebentar lagi ini teman-teman bisa semakin matang ya teman-teman ya. Tentunya kalian bisa kontak aku langsung di kolom komentar di YouTube aku nih teman-teman, Sugita Sari. Kemudian kalian bisa juga diskusi soal sama aku melalui Telegram pribadi aku, kemudian bisa juga melalui DM Instagram aku nih teman-teman. Yuk, nggak usah lama-lama, langsung kita bahas soal nomor 1 nih teman-teman. Oke, kali ini temanya adalah anti radikalisme teman-teman ya. Nah sebelum kita jawab soalnya nih teman-teman, aku kasih tahu untuk tips TKP teman-teman ya. Kita harus tahu posisi kita dulu nih yang pertama teman-teman ya. Kita harus tahu posisi kita sebagai apa di soal. Oke teman-teman, kalau kita udah tahu posisi kita sebagai apa di soal, kita lanjut, kita harus mengetahui masalah di soal itu apa nih teman-teman gitu kan. Setelah mengetahui posisi, kita mengetahui masalah kita, kemudian yang ketiga tentunya apa nih teman-teman? Solusi. Nah, kita harus ngasih solusi ya teman-teman ya. Nah, solusinya ini yang seperti apa gitu kan. Solusi ini teman-teman tentunya sesuai dengan tema soal gitu ya teman-teman ya. Nah, tema soal ini ya biasanya untuk tahun-tahun sebelumnya itu biasanya selalu dikasih di pojok kiri atau di pojok kanan sih teman-teman ya. Nggak tahu kalau misalnya nanti itu apakah dikasih tahu atau enggak, tapi biasanya ada temanya. Nah, jadi teman-teman kita bisa dapat clue jawaban-jawaban solusinya itu dari si tema soal. Nah, sesuaikan dengan tema soal, kemudian pilih jawaban yang paling lengkap. Nah, yang ngerangkum semua jawaban sisanya kayak gitu teman-teman ya, paling lengkap, paling spesifik. Oke teman-teman, langsung kena ke soal. Oke, langsung kita jawab yuk. Anda adalah seorang ASN yang baru bekerja di sebuah instansi. Seorang rekan ASN yang semula beramah tamah dan berusaha mengakrabi Anda ternyata memiliki tujuan untuk menghasut dan mengajak ajaran kebencian nih terhadap pemerintah yang sah. Padahal ada aturan yang jelas mengatakan bahwa seorang ASN tidak diperbolehkan terlibat dalam aksi radikalisme. Nah, menyikapi sikap teman Anda tersebut, apa yang seharusnya Anda lakukan? Ayo nih teman-teman, kita harus tahu posisi kita dulu nih teman-teman ya. Nah, posisi kita di sini sebagai apa nih teman-teman? Kita adalah seorang ASN yang baru aja bekerja gitu kan di sebuah instansi. Entah itu mutasi atau entah itu karena emang CPNS baru masuk gitu teman-teman ya. Oke, kita udah tahu posisi, kita lanjut ke masalah. Masalahnya apa nih? Nah, di instansi itu ada seorang rekan yang sok-sokan dia ramah tamah, tapi ada maksud di balik itu gitu kan. Dia mengajarkan ajaran kebencian gitu terhadap pemerintah yang sah gitu kan. Nah, solusi yang terbaik apa nih teman-teman gitu kan, sesuai tentunya dengan tema kita anti radikalisme. Nih teman-teman jawab yang apa nih? A, B, C, D, atau E teman-teman? Oke, jawabannya adalah yang C nih teman-teman. Memberi nasihat bahwa kita sebagai ASN seharusnya memberi dukungan kepada pemerintah yang sah. Oke teman-teman ya, kita lihat di sini poin 4-nya. Mengajaknya untuk mendukung pemerintah dengan memberinya ceramah agama dan lain sebagainya. Oke, nomor E ini sebenarnya baik, ada itikat baik gitu kan kita sebagai teman memberitahunya gitu kan. Tapi jangan juga dengan memberi ceramah agama, dan ini tuh bukan tupoksi kita gitu kan, kayak lancang banget gitu kan. Ceramah agama dan lain sebagainya jangan gitu. Yang paling netral dan paling spesifik itu yang C ya teman-teman ya. Nomor 3 juga menghindar karena takut terpapar. Jangan malah menghindar, kita sebagai teman setidaknya ada itikat baik dulu kayak gitu teman-teman ya. Nomor 2 ini udah salah, melaporkan kepada atasan karena bibit radikalisme mulai menyusup di lingkungan instansi pemerintahan. Jangan langsung melaporkan ke atasan gitu teman-teman, kita kasih tahu dia dulu supaya dia mau berubah gitu. Nah ini tuh untuk langkah selanjutnya, ketika dia nggak mau berubah gitu langsung lapor atasan nggak
berubah juga langsung lapor ke pihak yang berwenang. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi ada tahapannya nih soal TKP ini. Nah, ini melaporkan kepada polisi karena meresahkan, ini yang opsi terakhir. Tindakan yang terakhir yang kita lakukan. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2. Itu di tema profesionalisme. Ketika ada kebijakan dari pemerintah bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terkena COVID-19 akan diberi fasilitas untuk isolasi mandiri di Hotel Bintang 5 dengan rincian anggaran sekitar 39 juta rupiah. Menyikapi kebijakan pemerintah yang dirasa tidak adil dan hanya berpihak pada kalangan atas, pejabat ya di sini teman-teman ya, maka pejabat DPR gitu kan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Oke, kita di sini tetapkan sebagai staf gitu teman-teman ya, kebijakan pemerintah. Nah, kita di sini tidak diberitahu ya sebagai apa gitu kan posisinya teman-teman, entah sebagai nakes yang di Hotel Bintang 5 tersebut kah, ataukah sebagai ASN. Namun kita di sini tetapkan posisi sebagai ASN itu teman-teman ya, kalau ada soal seperti ini. Kemudian kita udah tahu posisi, lanjut kita ke masalahnya. Nah, masalahnya ini tidak adil gitu kan, bahwa fasilitas isolasi mandiri di hotel ini hanya untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat gitu kan, dan menghabiskan dana sebesar 39 juta rupiah gitu kan. Nah, solusi yang terbaik apa nih teman-teman menurut teman-teman? Oke, jawabannya adalah yang D gitu teman-teman ya. Tetap tenang, ini poin 5-nya. Tetap tenang meskipun kebijakan tersebut terkesan merugikan, namun tidaklah mudah untuk menyampaikan aspirasi jika seorang diri. Oke teman-teman, jadi ketika sebagai ASN gitu kan, apalagi ASN-nya masih kerucu gitu misalnya kan. Nah, ini harus ada kompilasi aspirasi teman-teman, entah dalam satu instansi atau dalam teman-teman pemerintah provinsi atau kota atau dan sebagainya gitu teman-teman ya. Intinya jangan seorang diri. Oke teman-teman, kita tetap tenang, jangan gerada-geruduk gitu teman-teman. Oke. Kemudian poin 4-nya mengkritik kebijakan pemerintah melalui organisasi politik yang Anda ikuti. Nah, kalau di sini kita sebagai ASN gitu kan, posisinya tempat kita sebagai ASN itu tidak boleh masuk dan bermain di dalam politik ya teman-teman ya. Karena ASN di sini sifatnya netral. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Nah, soal nomor 3 ini adalah temanya anti radikalisme teman-teman. Agar paham radikalisme tidak masuk ke lingkungan instansi pemerintahan tempat Anda mengabdi sebagai ASN, maka salah satu upaya yang bisa ditempuh adalah, udah jelas ya, di sini posisi kita sebagai ASN. Udah tahu posisi, masalah di sini apa teman-teman? Kita mencegah supaya paham radikalisme ini tidak masuk ke instansi kita, gitu teman-teman ya. Kemudian solusi yang terbaik, terbaik, spesifik, dan tentunya sesuai dengan tema soal. Nih, yang mana nih teman-teman? Oke, poin 5-nya adalah yang C ya teman-teman ya. Menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghargai antar sesama rekan kerja, meski berbeda keyakinan maupun pemikiran. Oke teman-teman ya, di sini sangat penting sikap toleransi dan saling menghargai. Nah, jejaring kerja di sini teman-teman ya, masuk juga ya. Oke, kenapa nggak poin 4 nih kak gitu? Nah, poin 4, tidak memaksakan kehendak dengan terlalu fanatik terhadap aliran kepercayaan kita. Nah, ini kan dari sisi negatifnya ya, dilihat ya. Sisi negatif, bener juga sebenarnya yang poin 4 ini, cuman kan dilihatnya dari sisi negatif gitu. Kalau yang C, yang poin 5 ini kan kita mengembangkan sikap-sikap yang baik gitu kan teman-teman, itikat baik, spesifik gitu kan, dan tentunya sesuai dengan tema anti radikalisme gitu teman-teman ya. Kenapa nggak poin 3 gitu? Poin 3, peduli dengan semua rekan kerja tanpa membedakan. Ini tidak spesifik karena semuanya sudah dirangkum di opsi yang nomor C. Oke, yang mana nomor 2, mengakrabi semua kerja meski berbeda keyakinan dengan kita. Nah, ini bahasa mengakrabi ini seperti apa? Kurang spesifik juga gitu teman-teman ya. Yang nomor 1, poin 1, gemar menolong rekan kerja meski berbeda agama. Nah, ini ya teman-teman ya, kalau kalian perhatikan itu poin A, poin D, dan poin E itu sudah dirangkum semua di
Yang C gitu teman-teman, ke dalam sikap toleransi dan saling menghargai. Nah, besok-besok usahakan teman-teman ya, ketika ada opsi seperti ini, pilih yang paling rangkum di antara opsi A sampai E ini, yang paling rangkum itu yang mana gitu. Spesifik ya tentunya teman-teman ya, sesuai dengan tupoksi kita dan sesuai dengan tema. Oke, jangan lupa ya teman-teman ya, gitu caranya memilih solusi dari soal-soal TKP. Oke, kita lanjut teman-teman. Soal nomor 4, masih di tema anti radikalisme. Saat sedang menghadiri sholat Jumat di masjid dekat kantor Anda, ternyata khotbah Jumat berisi ajakan untuk berjihad dengan cara memerangi saudara yang berbeda keyakinan dengan kita. Nah, menyikapi hal tersebut maka posisi kita di sini sebagai ASN ya, seperti biasa teman-teman ya. ASN yang sedang sholat Jumat di masjid dekat kantor gitu teman-teman kan. Nah, masalahnya di sini apa? Ternyata khotbah Jumatnya itu berisi ajakan berjihad dengan memerangi saudara. Itu kan salah ya kalau memerangi saudara, teman-teman ya. Oke, solusi yang terbaik di sini apa, teman-teman? Oke, poin 5-nya adalah yang C. Mendengarkan khotbah hingga selesai sholat Jumat, kemudian menyampaikan saran agar tidak lagi mengundang penceramah yang cenderung radikal. Ini teman-teman ya, poin 5-nya ya. Kita lihat poin 4. Tetap menyelesaikan menyimak khotbah dan tidak lagi sholat Jumat di masjid tersebut. Nah, ini sebenarnya boleh, tapi benar ini, tapi tidak ada itikat baiknya gitu teman-teman ya. Kita tidak ada itikat baik untuk memberi saran supaya tidak berkelanjutan gitu kan, khotbah yang jihadnya itu memerangi saudara gitu kan. At least kita ngasih tahu gitu kan, menyampaikan saran gitu kan, yang baik, niat kita baik gitu kan teman-teman. Oke. Nah, yang A memilih tidak lagi mendengarkan khotbah dan keluar dari masjid. Sholatnya belum selesai, ini kan gak baik teman-teman ya. Memilih langsung mengkritik penceramah karena meresahkan, jangan di tengah-tengah khotbah juga kayak gitu kan. Oke, melapor kepada polisi. Nah, ini adalah langkah selanjutnya gitu teman-teman ya. Jadi nggak boleh langsung loncat gitu. Lanjut. Nah, oke teman-teman, aman ya teman-teman ya, paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Masih di tema anti radikalisme. Ini banyak banget ya tema anti radikalisme aku kasih di sini karena sesuai dengan FR tahun lalu teman-teman ya, 2021-2022. Nah, di tahun lalu itu banyak banget keluar anti radikalisme ini 10 soal sendiri teman-teman. Nah, yang dulu 2 tahun lalu itu TKP awalnya 35 soal gitu teman-teman kan. Ini ditambah menjadi 10 soal hingga jumlahnya itu menjadi 45. Dan 10 soalnya sendiri ini adalah soal anti radikalisme gitu masalahnya teman-teman. Lumayan banyak kan? Nah, jadi di sini aku drilling di bagian anti radikalisme juga teman-teman. Tentunya sesuai dengan pengalaman di tahun lalu ya, jenis-jenis soalnya. Oke, kita langsung baca aja ya. Seorang teman mengirim pesan melalui WA terkait ajakan untuk mendukung gerakan agama yang tujuannya mendirikan negara berdasar agama di NKRI. Wah, negara berdasar agama nih teman-teman ya. Menyikapi hal tersebut maka posisi kita di sini sebagai ASN. Setelah kita tahu posisi kita, masalahnya apa? Ini teman kita tuh ngirim melalui WA gitu kan, ujaran tentang mendirikan negara berdasarkan agama. Nah, solusi yang terbaik apa nih teman-teman? Nah, solusi yang terbaiknya apa menurut kalian? Soalnya ini kurang L ya. Oke, kita lihat. Oke, poin 5-nya adalah yang B. Memilih membalas pesannya. Oke, ada etikat baik di sini. Etikat baik. Dan memberi nasihat bahwa tindakannya termasuk radikal dan lebih baik beragama dengan benar di jalur yang lurus kayak gitu ya teman-teman ya. Poin 5, kenapa poin 4? Memberitahu bahwa sebaiknya tidak usah aneh-aneh. Oke, tapi lebih spesifik yang opsi B, lengkap dan spesifik gitu teman-teman ya. Solusinya ya, lengkap dan spesifik. Oke teman-teman, kita lanjut di soal nomor 6. Nah, ini udah ganti tema ya, profesionalisme. Ada program vaksinasi di instansi tempat Anda bekerja. Semula hanya pegawai saja yang akan divaksin. Namun kemudian ada wacana bahwa pegawai boleh mengajak atau mendaftarkan keluarganya untuk divaksin. Nah, Anda diminta mengkoordinir teman-teman yang ingin mengajak keluarganya untuk divaksin dan sekaligus menjadi penanggung jawab. Nah, sikap Anda di sini seperti apa gitu kan? Oke, posisi kita di sini adalah
Nah, kita sebagai staf yang bekerja di program vaksinasi instansi gitu kan, staf di program vaksinasi. Oke, masalahnya apa nih teman-teman? Nah, ada wacana pegawai boleh mengajak atau mendaftarkan keluarga di tempat vaksin. Nah, kita diminta mengkoordinir teman-teman yang ingin mengajak keluarga. Nah, kita sebagai penanggung jawab, nah ini apa solusi terbaiknya teman-teman? Ayo, yang mana? Oke, poin 5-nya adalah yang C. Yang harus kita lakukan adalah mendata rekan kerja yang ingin mengajak keluarganya untuk divaksin serta meminta pendapat kapan vaksin diselenggarakan. Oke teman-teman ya, jadi ini lengkap banget udah ya, kelihatan kita harus mendapatkan data, di mana data di dalamnya itu nama-nama keluarga, KTP, segala macam gitu teman-teman yang diperlukan untuk vaksin itu, serta meminta pendapat kapan sih vaksin diselenggarakan gitu kan, dan mereka mau ambil jadwal yang tanggal berapa dan hari apa atau jam berapa kayak gitu teman-teman ya. Nah, di soal-soal ini juga aku masukin masih dalam temanya COVID ya, masih dalam COVID vibes ini karena tahun lalu ya memang masih COVID vibes gitu teman-teman ya. Oke, kenapa nggak yang poin 4 Kak? Nah, poin 4-nya mengumumkan kepada rekan kerja dan mendatanya. Oke, ini kayak simple banget ya, dan lebih spesifik maksudnya dan lebih lengkap itu yang C. Nah, jadi aku bilang tadi usahakan pilih solusi yang lengkap, sangat lengkap, merangkum opsi dari yang A sampai yang E gitu teman-teman ya. Yang paling lengkap, paling spesifik, tentunya sesuai dengan tema. Aman teman-teman? Sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, ini temanya udah baru nih ya, TIK. Teknologi Informasi dan Komunikasi. Oke, ketika ada kebijakan di kantor untuk bekerja dari rumah, WFH ya teman-teman ya, maka tentulah harus memanfaatkan aplikasi agar bisa melakukan rapat, melaporkan kegiatan secara online. Sayangnya, belum semua pegawai tanggap terhadap teknologi, teman-teman. Menyikapi hal tersebut, maka selaku pegawai yang diberi tanggung jawab terhadap realisasi kebijakan ini, apa yang akan Anda lakukan? Oke, posisi kita di sini adalah PNS yang sedang ASN yang sedang WFH gitu teman-teman ya. Nah, masalahnya itu nggak semua pegawai itu bisa teknologi gitu kan, terutama generasi baby boomer ya teman-teman ya, generasi baby boomer gitu kan, yang kadang-kadang lumayan agak gaptek yang jadinya harus kita ajari gitu teman-teman ya. Oke, tentunya apa yang akan kalian lakukan nih teman-teman ketika WFH dan ada beberapa pegawai yang kurang tanggap terhadap teknologi? Apa nih solusi terbaiknya? Oke, jawabannya adalah yang B. Jawaban dengan poin 5 maksud teman-teman ya. Oke, poin 5 yang paling tinggi. Nah, mengadakan sosialisasi dan pelatihan penggunaan aplikasi. Oke nih teman-teman. Nah, kita sebagai pegawai yang diberi tanggung jawab terhadap realisasi kebijakan menggunakan teknologi ketika WFH ini teman-teman, yang harus kita lakukan adalah mengadakan sosialisasi dan pelatihan gitu teman-teman ya, supaya semuanya bisa sekalian tahu dan mengerti gitu kan. Sosialisasi pelatihan di mana di dalamnya juga bisa dilaksanakan pendampingan kayak itu teman-teman ya, khususnya bagi yang belum bisa teknologi kayak gitu. Kenapa Kak yang poin 4? Poin 4-nya ini apa nih? Mengajak teman yang menguasai teknologi untuk membantu teman yang belum menguasai teknologi. Nah, jadi di sini benar juga teman-teman. Tapi ini kan kita secara meluas ya. Nah, di sini bahasanya lebih tepat sosialisasi dan pelatihan gitu teman-teman untuk penggunaan aplikasinya. Ini udah merangkum semuanya nih teman-teman ya. Nah, maksud poin yang D ini itu adalah kegiatan breakdown di bawah dari kegiatan sosialisasi dan pelatihan. Jangan lupa teman-teman pilih opsi yang paling merangkum. Oke. Yang nomor 3, membagikan modul panduan untuk bisa diikuti. Ini juga masuk ke poin yang B teman-teman ya. Di dalam sosialisasi dan pelatihan itu tentunya dibagikan modul kayak gitu ya. Kemudian nomor 2, memberitahu tata cara penggunaan aplikasi jika ada rekan kerja yang bertanya. Nah, ini kan bisa di bagian sesi tanya jawab ya ketika sosialisasi dan pelatihan. Nomor B juga, mengajak semua rekan kerja untuk sama-sama belajar dari internet. Nah, ini bisa di ketika pelatihan ini teman-teman. Oke, di prakteknya kayak gitu. Aman ya teman-teman ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Temanya adalah profesionalisme.
Ketika jam istirahat masih berlangsung, tiba-tiba atasan memanggil Anda karena ada keperluan mendesak. Padahal sebenarnya jam istirahat masih lama dan Anda masih ingin bersantai mengobrol dengan rekan lain. Nah, sikap Anda, oke teman-teman, kita di sini adalah sebagai ASN, gitu kan, yang ketika jam istirahat masih berlangsung itu masalahnya atasan kita tuh memanggil dengan keperluannya urgent gitu, mendesak. Nah, tapi Anda masih pengen ngobrol gitu sama teman-teman. Nah, apa nih solusi terbaiknya? Oke, atasan loh yang manggil, kayak gitu. Oke, kita lihat ya jawabannya adalah poin 5-nya yang A. Oke, segera menemui atasan untuk menerima arahan. Oke teman-teman, ini adalah jawaban terbaik, nggak pakai fafifu, nggak pakai nanti-nanti gitu ya, langsung gas menemui atasan. Oke, kenapa nggak yang poin 4? Menemui atasan dan meminta agar setelahnya bisa kembali istirahat meski jam istirahat sudah berakhir. Ini sudah tidak ya teman-teman ya, yang meskipun dalam hati kita pingin banget kayak gitu sebenarnya kan, gitu kan. Tapi kan itu sudah bukan jam istirahat ya, nggak enak misalnya kita jam istirahat tapi tetap keluar makan gitu kan, nggak enak, apalagi menggunakan seragam ASN gitu kan. Jadi di mata masyarakat kayak apa kok masih udah nggak jam istirahat masih aja keluar istirahat gitu, padahal kan mereka nggak tahu kita tuh misalnya habis menemui atasan gitu kan, hingga jam istirahat kita kemakan gitu kan. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut soal nomor 9. Biasanya perusahaan tempat bekerja membagikan bonus di bulan Juli. Tahun ini terjadi pandemi COVID-19 dengan lonjakan angka penularan COVID-19 yang cukup drastis sehingga atasan memberi kebijakan setiap pekan harus dilakukan swab terhadap semua karyawan secara bergantian. Nah, hal ini berimbas pada bonus yang biasa dibagikan bulan Juli menjadi ditiadakan. Padahal bonus tahunan biasanya mendorong para karyawan untuk bekerja lebih giat. Nah, sikap Anda, oke, di sini posisi kita ini kan sebagai staf yang bekerja di perusahaan, kemudian masalahnya itu duit perusahaan tuh banyak habis di swab karena pada saat itu kasus COVID-19 melonjak gitu teman-teman ya. Otomatis karena hal itu bonus bulan Juli ditiadakan teman-teman. Apa solusi yang terbaik kita sebagai staf kayak gitu teman-teman? Oke, poin 5-nya adalah yang B. Menerima keputusan dan tetap menjalankan kewajiban bekerja dengan produktif. Oke, ini jawaban terbaik ya teman-teman ya. Masa ya kita langsung mengajukan resign, nggak mau gitu kan, gara-gara bonus yang dibagikan tuh tidak ada. Oke sih, emang kita dibalik itu kita ngomel-ngomel lah, atau mengeluh lah, atau yang lain-lain, kayak gitu teman-teman kan. Kemudian nomor E, tetap semangat bekerja dan menyemangati teman lain meski sebenarnya kecewa. Nah, ini hindari teman-teman ya kalau ada kalau ada opsi-opsi meski sebenarnya kecewa kayak gitu, hindari aja ya, meskipun baik ya kata-katanya di depannya ya, tetap semangat bekerja gitu, tapi di belakangnya sih namun gitu. Oke teman-teman, aman ya. Kita lanjut ke soal nomor 10, pelayanan publik. Anda bertugas di loket pendaftaran pelayanan vaksin. Nah, seorang nenek datang untuk divaksin. Anda sudah berusaha menjelaskan ketentuannya, namun nenek tersebut kurang memahami instruksi Anda. Anda melihat ada keluarga yang juga ikut mengantar nenek tersebut, namun ia menunggu di luar. Nah, menyikapi hal tersebut, maka, oke teman-teman, apa ini yang terbaik teman-teman? Kita sebagai pelayan vaksin dan menemukan ada pelanggan seorang nenek gitu kan, tapi tidak paham neneknya gitu sama instruksi kita gitu, dan nenek tersebut tuh ada keluarga gitu tapi tunggu di luar gitu. Apa nih solusi yang terbaik? Nah, poin yang paling besar adalah poin yang D nih teman-teman. Memanggil keluarga yang mendampingi nenek tersebut kemudian menjelaskan ulang gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi memanggil keluarga yang mendampingi nenek tersebut kemudian menjelaskan ulang. Nah, ini adalah jawaban poin 5. Sebaiknya kita panggil dulu keluarganya gitu kan untuk mendampingi nenek tersebut, kemudian barulah kita menjelaskan instruksinya dengan ulang gitu kan. Kan kita tidak tahu ya kondisi neneknya, apakah neneknya masih bisa memahami atau tidak gitu. Sebaiknya opsi terbaik adalah dengan memanggil keluarganya gitu kan. Nah, kenapa nggak yang poin nomor 4 nih, memilih menjelaskan berkali-kali pada nenek tersebut nih? Jangan teman-teman ya, kasihan ya kalau neneknya masih paham gitu kan. Kalau enggak gitu, mending langsung panggil keluarganya gitu kan. Oke teman-teman.
yang kenapa yang nomor nggak poin 3 gitu kan, membantu nenek untuk vaksin meski tidak jelas infonya. Nih jangan kayak gini teman-teman ya, tidak jelas info ini kan berarti salahnya di kita kayak gitu. Oke teman-teman, kita lanjut nomor 11, jejaring kerja nih teman-teman temanya. Ini clue soalnya. Saat sedang mengisi pembekalan untuk program kampus mengajar secara online, seorang teman mengirim pesan kepada Anda. Ia sedih karena baru saja mendapat musibah. Ia berniat berkunjung ke rumah. Sikap Anda, oke. Setelah kita mengisi program pembekalan gitu teman-teman kan, nah ada nih teman kita dapat musibah dan dia pengen curhat gitu kan ke rumah kita. Nah sikap kita tuh apa teman-teman? Oke, poin nomor 5 adalah yang B, membalas pesannya bahwa Anda memperbolehkan datang setelah pekerjaan Anda selesai. Jadi teman-teman ya, jangan dikacangin temennya. Oke, sekarang kita lanjut di poin nomor 4, akan menelpon balik teman Anda setelah selesai pembekalan dan mengutarakan bahwa ia boleh datang ke rumah. Nah, di sini teman-teman perhatikan ya. Nah, teman kita ini kan mengirim pesan gitu kan. Nah, baiknya kita akan membalas dengan pesan juga. Mana dia? Oh, baiknya kita membalas dengan pesan juga nih teman-teman ya. Jangan ujuk-ujuk langsung telepon balik gitu kan. Jadi kan kita nggak tahu kesibukan teman kita seperti apa gitu teman-teman ya. Balas dulu pesannya bahwa kita memperbolehkan datang setelah pekerjaan Anda selesai gitu. Ntar setelah di rumah kok nggak datang-datang baru kita bisa telepon gitu ya. Jadi ini tuh merupakan tindakan lanjutan setelah poin yang B kayak itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut soal nomor 12. Ini adalah temanya sosial budaya. Tetangga datang ke rumah Anda membawa sebuah piring berisi nasi kuning dan lauk pauknya. Ia mengatakan bahwa cucunya ulang tahun, sehingga ia memasak nasi kuning untuk dibagikan ke tetangga. Anda penderita GERD. GERD ini apa teman-teman? Kayak mah akut gitu teman-teman ya. Mah akut. Yang kebetulan tidak diperbolehkan makan nasi kuning karena mengandung santan, teman-teman ya. Menyikapi pemberian tetangga, maka apa nih yang terbaik nih teman-teman? Solusinya. Oke, poin yang paling besar adalah poin E, meminta maaf. Biasakan kalau ada soal yang tidak memperbolehkan kita, itu adalah meminta maaf dulu ya teman-teman ya, untuk menjaga attitude kita. Kemudian memberitahu bahwa kita tidak bisa menyantap nasi kuning karena sakit GERD gitu kan teman-teman ya, kasih tahu pelan-pelan. Nah, kenapa nggak yang poin 4 gitu? Menolak pemberian dan mengutarakan alasan sebenarnya. Ya, ini boleh juga, tapi tidak ada kata-kata minta maafnya gitu. Oke teman-teman, aman ya? Kita lanjut ke soal nomor 13, masih di tema sosial budaya. Ada tetangga di samping rumah Anda yang sepertinya sedang membereskan rumah. Terdengar suara gaduh dinding diketuk palu seperti sedang memasang paku dan beberapa suara kayu beradu. Sangat gaduh hingga tengah malam dan Anda merasa terganggu karena tidak bisa tidur. Sikap Anda, apa nih teman-teman? Ada tetangga kita ribut banget sampai malam gitu ya. Karena dia sedang membereskan rumah. Nah, kita sebagai tetangga gimana nih sikap kita? Poin tertinggi adalah yang opsi C. Berkunjung kepada tetangga dan menanyakan apa yang sedang dilakukan sehingga terdengar suara gaduh yang membuat istirahat Anda kurang nyaman. Oke teman-teman, yang C ini kan dibilang kayak gini ya, permisi Pak Bu gitu, lagi ngapain ya, kayak gitu kan. Kok kayaknya berisik-berisik nih gitu kan, kayak ada suara-suara nih kayak gitu, tapi sambil bercanda-bercanda gitu kan. Nah, masuk dulu nih yang C teman-teman ya. Kita sebagai tetangga harus sopan, tetap menjaga silaturahmi gitu kan. Kenapa nggak yang poin 4? Menyampaikan kepada tetangga bahwa alangkah baiknya beres-beresnya tidak menimbulkan suara gaduh di malam hari dengan cara mengirim pesan melalui telepon. Nah, sebenarnya yang D ini baik gitu kan, baiknya tapi sampai sini doang gitu kan di malam hari. Tapi ininya nggak baik teman-teman, dengan cara mengirim pesan melalui telepon gitu kan nggak baik ya, kayak nggak sopan aja gitu. Mending kita datang kayak gitu teman-teman kan. Nah, ini juga sebenarnya kurang spesifik ya soalnya. Kita kan nggak baik nih bertamu tengah malam. Nah, cuman di sini tidak disebutkan dia datang ke rumahnya itu tengah malam atau besok paginya kayak gitu teman-teman ya. Tapi alangkah baiknya yang sopan itu adalah dengan datang ke rumahnya gitu kan. Kita ada etikat baik gitu kan, sambil tanya, sambil ngobrol gitu kan teman-teman. Nggak sopan aja gitu kalau melalui telepon. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 14. Temanya masih sosial budaya. Anda melihat tetangga membuang sampah di pekarangan kosong di depan rumah.
sehingga sampah menumpuk dan menimbulkan bau tidak sedap yang tercium hingga depan rumah Anda. Nah, sikap kita sebagai tetangga apa nih teman-teman? Di tema sosial budaya ini banyak banget ya aku masukin lebih ke sosial, aspek sosialnya kita gitu kan sebagai masyarakat. Oke, poin tertinggi ada di opsi E. Menegur tetangga dengan baik dan mengutarakan alasannya. Oke teman-teman, kenapa nggak di poin 4? Memasang tulisan dilarang membuang sampah di pekarangan depan dikarenakan menimbulkan bau tidak sedap. Oke, ini sebenarnya baik tapi kurang sopan aja gitu kan. Alangkah baiknya kita menegur tetangga dulu dengan baik, sopan gitu kan. Kemudian kita mengutarakan alasannya. Kalau ini tidak mempan, baru langkah selanjutnya adalah yang D. Kayak gitu teman-teman ya. Oke, setidaknya ada itikat baik dulu nih, jangan lupa. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Tema sosial budaya. Setiap warga diimbau untuk memasang bendera merah putih di depan rumah selama bulan Agustus sebagai bentuk merayakan dan menghargai momen kemerdekaan. Seorang tetangga memasang bendera terbalik. Nah, sikap Anda selaku tetangga adalah, oke teman-teman, ini benderanya terbalik nih. Ketika 17-an Agustus gitu kan, seharusnya merah putih, dia malah kebalik gitu teman-teman. Sikap kita sebagai tetangga dan memiliki prinsip nasionalisme apa nih teman-teman? Oke, poin tertingginya adalah yang E. Dengan mengingatkan bahwa posisi bendera yang terpasang terbalik dan menawarkan bantuan untuk memperbaiki posisi bendera tersebut. Oke, ini itikat baik lagi teman-teman ya. Kita udah ngasih tahu, terus kita menawarkan bantuan. Ini poinnya kayak double banget nih di E gitu kan. Oke, kenapa nggak yang opsi D nih poin 4? Mengingatkan bahwa posisi benderanya terbalik dan menyarankan membetulkan. Oke, mengingatkan dia benar, tapi dia hanya menyarankan, tidak ada itikat baik untuk menawarkan bantuan. Jadi lebih lengkap yang E teman-teman ya. Jangan lupa kalau memilih solusi itu harus yang lengkap. Nah, spesifik. Oke, spesifik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita. Dan jangan lupa sesuai dengan tema. Oh, lagi satu, jangan lupa merangkum jawaban dari A sampai E gitu teman-teman ya. Nih, paling lengkap. Aman ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 16 di tema yang sama, sosial budaya. Kepada tetangga yang sering menyetel televisi dengan suara begitu keras, bahkan hingga tengah malam yang terdengar hingga rumah Anda. Nah, sikap Anda gimana nih teman-teman? Oke, poin terbanyaknya adalah yang D. Dengan menanyakan sedang menonton apa sampai terdengar suara nyaring sambil menyisipkan pesan alangkah baiknya volume dikecilkan. Nah, ini teman-teman, kita basa-basi dulu ya kalau sama tetangga itu, lagi nonton apa, kayak gitu. Kok suaranya kayaknya lumayan keras ya, Pak, Bu, kayak gitu. Nah, sambil menyisipkan pesan alangkah baiknya volume kalau dikecilkan, kayak gitu teman-teman ya. Kenapa nggak yang nomor 4? Sesekali berkunjung ke tempat tetangga sambil mengutarakan ketidaknyamanan Anda dengan suara televisi tetangga yang terlalu nyaring. Nah, ini bahasanya kurang baik teman-teman. Sebenarnya bagus juga dengan berkunjung gitu kan, ada effort gitu kita ke rumah tetangga. Tapi di sini nih bahasanya teman-teman, mengutarakan ketidaknyamanan Anda kayak gitu kan dengan suara televisi terlalu nyaring. Nah, mendingan kayak menyisipkan pesan sambil menanyakan sedang menonton apa kayak gitu teman-teman ya. Ini seperti itu. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 17. Ranting pohon mangga tetangga melintas hingga rumah Anda sehingga ketika daun mangga berguguran membuat kotor pekarangan rumah Anda. Nah, menyikapi hal tersebut maka pohon mangga tetangga ini udah sampai ke rumah kita nih guys. Jadi kalau daun mangga berguguran kita yang harus bersihin kayak gitu. Padahal pohonnya bukan kita yang nanam kayak gitu. Oke teman-teman, jawaban dengan poin tertingginya adalah jawabannya adalah yang D. Dengan mengutarakan bahwa ranting pohon mangganya mengenai pekarangan rumah Anda dan alangkah baiknya dipangkas. Oke, teman-teman, kalau bagus lagi kita menawarkan bantuan lagi gitu kan untuk gotong royong memangkas pohon mangganya itu kayak gitu. Kenapa nggak poin 4? Mengatakan pada tetangga agar memangkas pohon mangganya karena daunnya mengotori rumah Anda serta memintanya menyapu halaman rumah Anda. Wah, ini udah kayak gimana ya? Sapu rumahku kayak gitu kan. Nah ini kalau misalnya kejadian pertama bolehlah kita menyapu dulu gitu kan. Kalau dia udah bandel sekali 2 kali nggak bisa dibilangin gitu, baru tindakan selanjutnya kayak gitu ya teman. Oke, aman ya. Kita lanjut ke tema profesionalisme nih sekarang nih. 2 orang rekan guru berseteru hanya karena salah jadwal mengajar.
Sikap Anda selaku kepala sekolah. Oke, posisi kita di sini adalah kepala sekolah. Nah, masalahnya adalah dua rekan guru berseteru karena salah jadwal mengajar nih. Sikap kita sebagai kepala sekolah. Nah, tempatkan posisi teman-teman sebagai kepala sekolah di sini ya. Oke, jawaban dengan poin 5 adalah yang A nih teman-teman. Dengan memanggil keduanya ke ruang kepala sekolah untuk didamaikan. Oke teman-teman, diskusikan dulu ya, diskusikan, kemudian dimediasi, teman-teman diskusikan dan kemudian didamaikan. Nah, kita kan sebagai kepala sekolah yang netral teman-teman ya, kita harus ngasih solusi untuk mendamaikan kembali mereka. Kenapa nggak yang poin 4 nih? Memanggil keduanya ke ruang kepala sekolah. Oke, benar. Untuk diberi sanksi karena sudah membuat gaduhan. Nah, ini sanksinya nih kenapa gitu loh. Kenapa harus sanksi gitu kan? Oke, boleh dia sanksi, tapi jangan ujuk-ujuk sanksi dong gitu kan. Diskusikan dulu, didamaikan dulu, entah seperti apa gitu kan penyebab masalahnya dan segala macam. Kita lihat dari dua sudut pandang guru tersebut kayak gitu. Oke, teman-teman, aman ya? Kita lanjut ke soal nomor 19, masih di tema profesionalisme. Nah, jika Anda diminta memimpin rapat, padahal sebelumnya Anda belum pernah melakukannya, maka sikap Anda, gitu kan teman-teman, kita belum ada pengalaman nih, tapi kita disuruh sama atasan gitu. Nah, jawaban poin 5 adalah, yang A. Menerima tugas dan mempersiapkan materi agar bisa memimpin rapat dengan baik. Benar, kita belum pernah melakukannya gitu kan, tapi apa salahnya kita mencoba gitu kan, tetap menerima tugas, namun kita tentunya mempersiapkan materi gitu kan, supaya dapat memimpin rapat dengan baik. Dan ketika ada pilihan misalnya mempersiapkan materi dan berdiskusi terhadap teman yang sebelumnya udah punya pengalaman gitu kan, untuk memimpin rapat itu lebih bagus lagi gitu kan. Kenapa nggak yang B, menerima tugas dan minta teman membantu mempersiapkan materi? Oke, ini boleh juga, tapi kalau dia temanya adalah jejaring kerja gitu teman-teman ya. Jadi di sini kita bisa memanfaatkan teman kayak gitu ya teman-teman. Oke, tapi kan di sini kita sikapnya adalah profesionalisme. Atasan menyuruh kita, kita yang bekerja. Oke teman-teman, aman ya? Langsung soal nomor 20 di tema pelayanan publik. Terjadi tumpukan antrean di loket pelayanan pengambilan akte kelahiran. Masyarakat yang sudah mendaftar online seharusnya tinggal mengambil dokumen akte kelahiran saja. Namun, karena petugas pelayanan pengambilan akte terkesan lambat dalam melayani sehingga masyarakat emosi. Seorang bapak yang juga ingin mengambil akte kelahiran anaknya emosi dan maju ke meja pelayanan untuk komplain. Nah, petugas sudah menjelaskan bahwa ia sendirian dalam melayani karena rekan kerjanya sedang cuti. Namun si bapak nggak mau tahu yang seharusnya dilakukan petugas menyikapi keadaan ini. Oke, si bapak ini ngeyel teman-teman ya, dibilang dia kerja sendiri gitu kan, pelan-pelan sabar gitu. Apa nih yang harus kita lakukan kalau kita sebagai pelayan publik? Oke, yang harus kita lakukan adalah meminta maaf. Oke teman-teman, ini adalah paling sopan gitu ya, meminta maaf dan berusaha mempercepat pelayanannya itu teman-teman ya, ada aksi nyata gitu. Oke, aksi nyata. Kenapa nggak yang poin 4? Sabar karena komplain adalah hal biasa. Oke, ini boleh, tapi kan kita maksudnya ini ada itikat baik ya teman-teman ya, minta maaf sama si bapak gitu ya, meskipun bukan kita yang salah karena kita jaganya sendirian gitu, si bapak yang nggak sabaran gitu misalnya. Oke teman-teman, aman ya? Kita lanjut ke soal nomor 21 di tema pelayanan publik. Ketika sedang melayani para pasien yang akan mendaftar untuk mengunjungi poli di rumah sakit, datanglah seorang lansia mendaftar. Ternyata poli yang ia tuju ada di lantai 3 nih teman-teman. Akan lebih mudah jika menggunakan lift untuk menuju ke sana. Kebetulan teman Anda sedang tidak sibuk. Menyikapi hal tersebut adalah, oke teman-teman, di sini ada kata-kata lansia. Mana dia lansia? Oke, jadi kalau di soal TKP yang namanya kelompok rentan nih teman-teman ya, aku ingatkan sekali lagi. Kelompok rentan ini siapa aja nih teman-teman? Itu adalah lansia, ibu hamil gitu kan, disabilitas, penyandang disabilitas ya teman-teman ya, dan anak-anak gitu teman-teman. Dan mereka-mereka ini sebagai kelompok rentan ini harus didahulukan ketika berada di pelayanan publik gitu teman-teman ya. Nah, apalagi nih posisi kita, teman kita sedang tidak sibuk gitu ya. Nah, sebenarnya di pelayanan publik di sini kita masuk ke jejaring kerja juga bisa ya teman-teman, saling ada sangkut pautnya ya. Jadi jawaban di poin kelima apa nih teman-teman? Oke, poin 5 adalah yang C.
dengan memanggil salah satu teman Anda untuk menggantikan di loket pelayanan dan Anda mengantar lansia tersebut menggunakan lift. Oke teman-teman, kan di sini udah dikasih tahu ya, temennya sedang tidak sibuk. Oke, boleh dong dia menggantikan kita sebentar dan kita akan mengantarkan si lansia tadi dengan menggunakan lift hingga ke lantai 3. Ini udah jawaban paling lengkap ya teman-teman ya. Kenapa nggak poin 4K gitu? Menghubungi petugas keamanan untuk meminta tolong mengantar nenek tersebut karena Anda harus melayani di loket. Oke, tapi kan petugas keamanan kan tupoksinya bukan ini ya, maksudnya oke, dia petugas keamanan biasanya menjaga gitu kan. Iya, kalau dia jaganya berdua, bertiga gitu kan. Kalau dia jaga sendiri, terus mengantarkan lansia, terus nggak ada dong yang yang gantiin dia sebagai petugas keamanan. Itu bahaya juga ya teman-teman ya. Nah, kebetulan di soal juga udah disebutkan itu bahwa temennya itu sedang tidak sibuk gitu. Oke, jadi posisi jawaban yang terbaik adalah yang C. Kita lanjut ya teman-teman. Temanya adalah pelayanan publik. Jika ada pasien yang datang ingin berobat menggunakan layanan BPJS, namun ia tidak membawa fotokopi surat rujukan dan surat kontrol, maka selaku petugas pelayanan pendaftaran apa yang akan kita lakukan, gitu kan? Oke, solusi terbaiknya adalah yang B. Oke, memintanya untuk memfotokopi di tempat fotokopi yang sudah ada di rumah sakit. Oke, ini kita ada etikat baik untuk memberitahu si bapak ya, supaya nggak keluar jauh-jauh fotokopi gitu kan. Nah, kenapa nggak poin 4? Berkatakan bahwa lebih baik berobat ke tempat lain saja. Ini jangan ya, ini kayak udah kayak no opsi lain gitu loh teman-teman. Kayak mager melayani gitu, kayak ya udah ke tempat lain aja gitu, misalnya dia nggak bawa, padahal di rumah sakit itu ada tempat fotokopi gitu kan. Why not dia nggak ngasih tahu aja gitu kan, at least kita punya etikat baik. Oke teman-teman, ini soal nomor 23 di pelayanan publik temanya ya. Seorang nenek datang untuk kontrol di rumah sakit dan ia mendaftar di loket pelayanan. Ia terlihat tidak bisa memahami instruksi Anda. Sama ya kayak soal sebelumnya nih, terkait lansia yang kurang paham terhadap instruksi. Nah, tapi di sini kasusnya ia datang sendiri, nggak sama keluarganya gitu kan. Sebagai petugas pelayanan pendaftaran, maka sikap Anda, jawaban terbaiknya adalah apa nih teman-teman? Nah, jawaban terbaiknya adalah yang B. Memproses pendaftaran kemudian meminta petugas keamanan untuk membantu nenek tersebut. Oke teman-teman, jangan lupa nenek di sini adalah seorang lansia, yang dimana lansia ini termasuk ke dalam kelompok rentan. Nah, seperti yang tadi udah aku jelasin teman-teman ya, kelompok rentan kalau di pelayanan publik itu harus didahulukan. Oke? Karena dia juga posisi di soal ini ia datang sendiri nih teman-teman, bukan kayak di soal sebelumnya yang datang sama keluarga. Nah, alangkah baiknya di sini kita bantu proses pendaftarannya, kemudian meminta petugas keamanan untuk membantu nenek tersebut. Nih teman-teman, nggak disebutkan ya petugas keamanan ini ada berapa, 1 atau 2 kayak gitu ya. Tapi yang B yang paling lengkap gitu. Kenapa nggak nomor 4? Meminta nenek tersebut duduk saja, biarkan Anda yang akan mengurus semuanya. Ini sebenarnya boleh juga sih, tapi kalau ketika petugas keamanannya sedang sibuk kayak gitu teman-teman ya. Biasanya kan kadang satpam juga bantu kayak gitu kan teman-teman. Tapi kalau misalnya lagi sibuk gitu kan, atau dia cuma jaga sendiri ya, opsi terbaiknya yang E kayak gitu teman-teman. Jadi nanti sebenarnya nih agak ambigu juga ya soal nomor 23 nih. Jadi nanti disesuaikan aja teman-teman ya antara poin 5 sama poin 4. Apakah si petugas keamanan ini sedang sibuk ataukah dia berdua jaganya atau sendiri kayak gitu. Oke teman-teman, yang penting kita udah tahu cara memahami solusi dan apa sih yang diminta sama soal gitu. Kita udah paham ya teman-teman ya, clue dan tips triknya. Oke teman-teman, sekian dulu penjelasan aku pembahasan soal HOTS TKP di part 1 ini. Kita akan sambung kembali di part 2 teman-teman ya, karena ini udah kepanjangan banget nih. Ntar teman-teman bosen ininya belajar nih teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman bisa diskusi aja sama aku di kolom komentar di video ini teman-teman. Koreksi ya ketika aku ada salah atau mungkin kalian mempunyai sudut pandang atau pendapat yang berbeda. Karena di dalam TKP kita harus bisa brainstorming nih teman-teman, bareng-bareng kita diskusi untuk menentukan poin 5. Apalagi poin 5 sama poin 4 tuh mirip-mirip kan teman-teman ya. Jadi kita harus banyak-banyak belajar dari sudut pandang yang berbeda gitu teman-teman ya. Atau kalian juga bisa kontak aku di Telegram atau DM di Instagram aku. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan tetap jaga semangatnya untuk menjadi bagian dari ASN teman-teman di tahun ini. Oke, bye-bye teman-teman.